Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya melalui video ini ya, di praktikum perancangan tata letak fasilitas. Kita akan memasuki modul keempat, ongkos material handling. Cuman kan kemarin OMH nya udah kalian hitung. Nah sekarang kita masuk ke ARD. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ini. Kalau di modul kan kita perintahnya yang pertama menghitung ongkos material handling, terus ada yang bikin FTC, ini inflow dan outflow, baru kita bikin tabel skala prioritasnya. Nah terakhirnya baru ARD. Nah cuman yang di modul ini itu untuk penjelasan untuk layout yang by proses, makanya dibikin dulu ini from to chart. Habis menghitung OMH, ongkos material handlingnya, itu bikin from to chart, terus bikin inflow, bikin outflow, lalu bikin skala prioritasnya, baru bikin ARD nya. Terus ini ARD awal, nanti bikin lagi segmentasi. Setelah segmentasi itu baru bikin lagi OMH revisi, FTC revisi, inflow outflow, skala prioritas revisi, sama ARD revisi. Cuman kita kan dari awal udah saya jelaskan ya, kita layoutnya sekarang adalah layout by product. Nah jadi kita bikinnya langsung aja, nggak pakai FTC, nggak pakai skala prioritas. Kenapa seperti itu? Karena kita layoutnya bisa dikatakan layout yang apa ya, untuk dirubah-rubah itu sulit. Paling merubah-rubah juga merubah ukuran. Jadi bisa dikatakan ini tuh layoutnya fix seperti ini. Jadi kita langsung aja, nggak perlu ngitung FTC, inflow, outflow, kita langsung aja bikin ARD nya gitu. Ini contoh ARD. Jadi kita hanya sekali bikin aja OMH nya, nggak usah lah sampai bikin OMH revisi atau ARD revisi. Nah oke, saya jelaskan untuk yang perbedaan antara by product dan by proses. Yang kita bikin adalah by product, yang ini yang lama. Kalau kalian punya contoh dari cutting kalian yang bukan tahun kemarin, yang beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, itu masih menggunakan by proses yang ini. Nah setelah 2 tahun ke belakang kita mulai menggunakan by product gitu. Nah kalau by proses itu dia terdiri dari departemennya itu adalah nama mesin, nama prosesnya bisa, atau nama mesinnya bisa. Jadi di sini misalnya ini kan cut atau cutting, jadi di sini khusus mesin cutting, atau biasanya kita kalau di awal itu kan circular saw atau cutting mesin. Nah kita ambil aja nama departemennya menjadi nama dari nama mesin itu, misalnya circular saw di sini. Jadi di sini isinya khusus mesin-mesin circular saw atau mesin-mesin cutting yang sejenis. Nah terus di sini misalnya ada drill, jadi di sini khusus mesin-mesin drilling, mau hand drilling, mau bench drilling gitu. Terus di sini misalnya welding, di sini khusus semua mesin-mesin welding, mau lastik mau welding machine Nah terus di sini bench work, ini semuanya khusus bench work, semuanya ada di sini.
mau benchworknya termasuk ke assembling 1, assembling 2, semuanya masuk ke sini benchwork. Nah, dia alirannya bisa ngacak, misalnya dari receiving dia ke cutting dulu, baru ke drilling, baru ke welding, baru ke benchwork, masuk ke shipping. Ini yang komponen 100 misalnya. Nah, terus yang komponen 200 dia misalnya ke drill dulu, baru ke cutting, baru ke benchwork, baru ke welding, baru ke shipping. Boleh ngacak gitu. Dan keuntungan dari layout by process ini banyak. Yang pertama, dia bisa beberapa produk di sini. Karena kan dia layoutnya itu by process. Departemennya itu nama proses atau nama mesin, semua kumpulan. Kalau dia produknya satu family yang mempunyai proses yang sama atau hampir mirip, misalnya kayak sepeda anak-anak produknya sama, sepeda orang dewasa kan sama aja prosesnya, mesin-mesinnya juga sama. Nah, itu dia bisa menggunakan ini, keuntungannya banyak. Nah, yang kita buat adalah layout by produk. Kalau nama mungkin kalian udah melewatinya, itu kalau di penjadwalan atau di P3 di produksi, di mata kuliah produksi itu alurnya itu disebut flow shop. Kalau ini job shop, dia per job. Kalau ini flow, dia alirannya lurus. Misalnya sini in, di sini out. Nah, di sini prosesnya ada banyak. Jadi dia satu aliran garis lurus, satu garis lurus. Nah, misalnya ini ada tambahan di sini, masuk ke sini, nggak masalah. Tapi yang utamanya adalah ini satu aliran dari in sampai out. Nah, misalnya kalau di prosesnya di tengah jalan ada tambahan komponen, ya nggak masalah, lebih fix. Nah, seperti ini kan alirannya dari receiving ke 100, ke assembling 1, ke assembling 3, assembling 4, lurus masuk ke shipping. Ini out, ini in. Nah, di jalan kan ada tambahan nih, 100 ke assembling 1 kan. Ini di assembling 1 itu dia prosesnya menggabungkan antara 100 dan 200, berarti ini ada tambahan 200. Nah, ini 300 digabungin di sub 1 sama 400 misalnya. Nah, ini dia yang hasil penggabungan 100 dan 200 ini jalan ke assembling 3. Nah, di assembling 3 dia digabungin lagi dengan hasil assembling ini 300 dan 400. Jadi ada tambahan komponen lagi. Nah, ini 500 dan 600 digabungin di assembling 2 misalnya. Nah, yang ini dia jalan lagi kan, ini kan aliran tadi yang garis lurus. Nah, di sini dia digabungin lagi dengan hasil yang di assembling 2. Udah selesai penggabungannya semua, baru masuk ke shipping outnya. Misalnya produk jadinya adalah kursi atau meja, seperti itu. Kalau ini bisa ngacak kemana-mana, misalnya dari receiving ke drilling, cutting, welding, benchwork, atau dari receiving ke cutting atau drilling dulu, bisa ngajak. Kalau ini enggak, dia pasti kayak gini, seperti ini. Nah, kelebihannya yaitu layoutnya pasti bisa dirubah-rubah, cuman pasti kayak gitu-gitu juga, satu aliran. Terus dia hanya bisa untuk satu produk. Kenapa? Misalnya, Pak, kalau ini kan bisa untuk
beberapa produk yang satu family. Seharusnya ini juga bisa dong. Nggak bisa kalau ini. Biarpun dia satu family, kalau dia jumlah prosesnya, misalnya di sini kan 100, itu di prosesnya kan, misalnya di sini ada cutting, ada drilling, ada bending misalnya di sini. Nah, misalnya di produk lain cuman cutting dan drilling, nggak bisa dia ke sini. Jadi makanya untuk yang kalian saat ini yang by produk itu kan 2 produk, jadi bikin 2 ARD. Itu nggak bisa 1 ARD. Jadi begitu ya. Ada 2 activity relationship diagram. Nah, apa cara bikinnya gimana? Karena kita nggak ada hitung-hitungannya, jadi kalian bikin mengalir aja seperti ini. Misalnya ini receiving dulu, ini nama prosesnya, ini nama assemblingnya, assembling 1. Apa misalnya di sini di satu departemen tapi dia ada beberapa assembling, misalnya kan di OPC itu ada tuh, misalnya di satu proses yang bulat itu terdiri dari misalnya dari 3 komponen yang nyatu di situ, nggak apa-apa, misalnya assembling 1, 2, 3 misalnya di situ, nggak masalah. Berarti di sini nama departemennya adalah departemen assembling 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, cara bikinnya yang kayak gini. Pokoknya dia mau gimana pun bentuknya. Kan seharusnya ini dia garis lurus aja. Cuman kan nggak mungkin dong kita bikin gedung yang panjang lurus ke sana. Kan aneh gitu, bikin pabrik lurus panjang. Jadi makanya dibikin kotak kayak gini. Nah, untuk mutarnya ya terserah kalian mau mutar kemana, yang penting dia ini nggak terputus. Nah, yang ini itu yang kalau di OPC itu yang paling kanan itu yang komponen 100, itu prosesnya apa aja, ini yang garis lurusnya. Nah, kalau yang di sini itu tambahannya, ibaratnya seperti itu. Kalau yang komponen 200, 300 dan seterusnya itu tambahannya. Nah, alirannya itu dilihatnya dari sini aja. Yang di OPC yang paling kanan, atau yang di main item sampai ke storage kan itu kan. Nah, itu aliran yang garis lurusnya. Cuman kalau kalian mau bikin dia belok-belok kemana dulu ya terserah, yang penting dia garis lurus. Nah, terus misalnya ada pertanyaan lagi, Pak, seharusnya kan gudang itu dibikin berdekatan karena dia mempunyai alat angkut yang sama. Oke, benar. Ini saya cuma ngasih contoh aja. Kalian bisa taruh misalnya gudangnya di bawah. Nah, yang benernya seperti ini. Ini shippingnya misalnya di sini. Ini salah. Ini saya cuma ngasih contoh supaya dia kayak garis lurus. Jadi ini kalau diterapin ini contoh yang salah. Cuman biar kayak garis lurus lah ibaratnya. Nanti kalian bikinnya harus berdekatan ya. Taruhnya di bawah si shippingnya. Jadi ini salah satu syarat, bukan salah satu syarat ya, sebaiknya seperti itu bikin gudang, bikin pabrik itu. Antara gudang bahan baku dan gudang produk jadi itu berdekatan, maksudnya bersebelahan dalam satu daerah gitu. Jadi karena dia kan dia memiliki pekerja yang sama, alat angkut yang sama, jadi dia khusus. Gudang itu harus khusus, nggak boleh
orang lain yang selain pegawai di gudang itu masuk sembarangan, nggak boleh tuh. Seperti ini kan gudangnya bersebelahan nih. Sebelahan. Kalau ini nanti dibikin di bawah aja, kan dia masih garis lurus juga. Oke. Oke, seperti itu penjelasan untuk ARD. Jadi nggak ada hitungannya, yang penting kalian harus bikin sebaik mungkin, maksudnya masuk logika, jangan sampai acak-acakan. Biasanya sih kalau yang flow itu yang by product dan by process itu ya seperti ini, dia mengumpul, misalnya proses ya proses aja, terus assembling ya assembling aja, shipping ya shipping, gudang ya gudang aja. Oke. Seperti itu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan di WA grup ya. Nah, sekarang saya lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 5. Modul 5 ini yang pertama kita akan membuat ARC. Jadi modul 5 ini analisis hasil penempatan kalau nggak salah namanya. Nah, di modul 4 itu kan outputnya kita membuat layout si pabriknya. Nah, kalau yang di modul 5 ini kita akan merancang layout si kantornya dengan menggunakan metode algoritma Corelab namanya. Kemarin kan di minggu kemarin saya udah nyuruh kalian bikin resumenya untuk algoritma Corelab. Nah, langkah pertama bikin algoritma Corelab itu adalah kalian harus bikin yang namanya ARC, Allocation Relationship Chart, atau namanya adalah hubungan kedekatan. Nah, hubungan kedekatan ini adalah hubungan kedekatan antar departemen. Mana sih ARC-nya, sebentar ya. Ini dia. Nih, contoh ARC. Activity Relationship Chart. Nah, ini chartnya yang segitiga besar ini dan banyak segitiga di dalamnya. Ini berisi departemen, nama departemennya, terus di sini ada hubungannya, terus ada ini yang bawah itu adalah, bentar ya. Nah, ini yang sebelah paling kiri itu sub-subnya. Misalnya ini ruang perkantoran, ini fasilitas kantor, ini fasilitas pabrik, ini fasilitas luar pabrik. Nah, yang sebelahnya lagi itu departemen-departemennya. Karena pabrik tadi udah dirancang ya, pabrik berarti langsung aja di sini pabrik. Kita nggak perlu merancang pabrik lagi. Terus di sini ada ruang direktur untuk yang ruang perkantoran ya. Ruang direktur, ruang sekretaris, pokoknya departemen-departemen yang udah kalian bikin. Di luas lantai kantor kan udah tuh. Terus fasilitas kantor ini juga udah ada di luas lantai
kantor kemarin kalian bikin. Nah, terus di sini fasilitas pabrik. Fasilitas pabrik saya rasa kemarin juga udah merenya. Ruang pantry pabrik, toilet pabrik, docking area. Terus docking area ini kan yang ini ya, yang loading unloading produk. Terus parkir material handling, jadi pada saat kegiatan stop jadi ada area parkir untuk khusus material handling. Ruang kendali CCTV, locker, ruang retur, ruang peralatan, staging area. Nah, ini fasilitas luar pabrik, ada parkir, water treatment, pompa hidran dan genset, masjid, pos satpam, kantin, bak sampah, pokoknya semua yang kalian butuhkan. Nah, yang segitiga kecil ini itu namanya adalah hubungan kedekatan dan alasannya. Kalau yang atasnya ini kan X 4,10, yang 4 dan 10 ini adalah alasan. Kalau X itu hubungan kedekatan. Pabrik dengan ruang direktur itu tidak boleh berdekatan. Alasannya adalah ini, misalnya 4 itu bising dan 10 adalah alasan lainnya, misalnya gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sana, kalian harus menentukan dulu alasannya mau apa aja. Nah, kalau warna-warna ini udah ada ketentuannya dan simbolnya. Nah, ini A E I O U X. A itu mutlak perlu didekatkan dengan warna merah. E itu sangat penting untuk didekatkan dengan warna kuning. I itu penting untuk didekatkan dengan warna hijau. O cukup atau biasa itu warna biru. U tidak penting itu warna putih. X tidak dikehendaki berdekatan itu coklat. Nah, ini adalah alasannya. Untuk alasan kalian boleh mencari apapun, cuman sebenarnya udah ada contoh. Kalau kalian mau mengambil ini juga nggak masalah, boleh aja. Nah, ini deskripsi alasannya, ini kode alasannya. Jadi nanti yang di segitiga kecil yang di bawah ini, nah ini kan misalnya nih X itu kan mutlak tidak boleh berdekatan kan. Ini alasannya 10 itu tadi memungkinkan alasan yang lain misalnya. Nah, berarti nggak boleh dideketin. Alasannya 10 memungkinkan alasan lain. Alasan lain itu apa aja ya terserah. Gitu. Yang satu menggunakan catatan yang sama, ini biasanya di daerah perkantoran. 2 menggunakan personil yang sama, ini kayak pantry misalnya, dan apa ya, ya kalian yang sudah ini kalau 2 menggunakan personil yang sama. Terus 3 menggunakan ruangan yang sama. 4 menggunakan gangguan suara atau memungkinkan gangguan suara atau bising kayak tadi kan tuh. Ruang direktur dan pabrik itu tidak dikehendaki berdekatan. Itu kan tadi alasannya 4 dan 10, yaitu memungkinkan gangguan suara atau bising dan memungkinkan alasan yang lain. Ya jelas dong, masa ruang direktur ditaruh di sebelahan dengan pabrik, nggak boleh, gandeng. Terus derajat hubungan ke kertas kerja, urutan aliran kerja gitu. Oke. Pak, bikinnya gimana? Bikinnya terserah kalian, yang penting masuk akal. Nentuin ininya Pak gimana, iya terserah kalian dan masuk akal.
Jangan sampai misalnya ruang direktur utama dan dan toilet kantor. Misalnya kalian bikin merah, perlu didekatkan. Ngapain perlu didekatkan? Biasanya ruang direktur itu ada toilet sendiri, jadi nggak perlu didekatkan. Nah, kayak pantry kantor dan toilet kantor itu hijau. Alasannya adalah 10 misalnya. Ini bisa jadi biar dideketin itu karena orang OB bisa langsung ngebersihin toilet kantor kalau tuh, makanya harus didekatkan. Misalnya, terus ruang rapat sama ruang direktur biasanya harus didekatkan. Kenapa? Biar si direkturnya enggak jalan terlalu jauh gitu biasanya. Tapi enggak harus didekatkan banget, cuman jangan terlalu jauh juga sama ruang direktur. Ini saya nggak tahu kenapa dia ngasih ruang rapat dan ruang direktur itu cuman U. Kayak gitu ya. Kalian bikin masukan sendiri, hubungannya apa, alasannya apa. Yang jelas dia harus masuk akal. Yang kalian bikin itu masuk akal, jangan sampai tidak masuk akal. Dan ini semua harus kalian masukkan ke sini. Selain kalau pabrik mah nggak usah dipecah, dia udah satu kesatuan pabrik. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, setelah kalian membuat ARC, maka langkah selanjutnya adalah membuat TCR. TCR itu adalah total closeness rating. Jadi nilai-nilai yang ada di ARC tadi dikonversikan. Nilai-nilai yang mana Pak? Yang A, E, I, O, X yang itu tadi. Saya lupa urutannya. Nah ini A, E, I, O, U, X itu diberi nilai konversi seperti ini. Ini nilai konversinya harus dari A itu yang terbesarnya. Boleh kalian mulai dari 5, jadi dia turun 5, 4, 3, 2, 1, atau boleh kalian mulai dari 8 juga boleh. 8, 6, 4, 2, 0, min 2 boleh, itu bebas. Boleh kalian mulai dari 10, misalnya 10, 8, 6, 4, 2, 0 boleh. Yang jelas dia harus berurutan gitu. Nah, berarti nanti yang nilainya misalnya kayak tadi pabrik dan ruang direktur dia dikasih X, berarti dia 0. Nah, si 0 itu nanti dikonversiin. 0-nya itu berapa? Gitu. Nah, kayak gini kan. Pabrik dan ruang direktur itu X. Terus pabrik dan 3 itu ruang sekretaris itu X. Nah, nanti kalian hitung, berarti X itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus di sini ada 19 tuh O itu berapa? Nah, nanti di summary-nya A itu 0, A itu nggak ada, berarti dia 0. E itu ada 2, I itu ada 1, O itu ada 7, U itu ada 8, X itu ada 21. Tinggal dikaliin, berarti E itu 2, E di sini 4, berarti 4 kali 2 8. Nah, nanti skornya berapa? Misalnya skornya 33 di situ. Terus sampai ke bawah.
dicari scoresnya berapa. Nah, nanti baru dibikin ranking, makanya dikasih namanya total closeness rating. Nanti di ranking 1 itu yang terbesar scoresnya. Di sini ranking 1 itu mana ya, nih 67, terus ranking 2 itu 61. Nah, kalau bisa di sini bikin ranking yang berurutannya, atau bikin di tabel lain itu ranking yang berurutannya, ranking 1 apa aja, biar memudahkan kalian nanti. Ranking 1 misalnya ruang apa, ranking 2 ruang apa gitu. Kalau ini kan belum berurutan, cuman nggak masalah kalau bisa itu juga. Oke, cuman gitu aja kok, nggak susah, ini juga gampang banget lah, cuman butuh ketelitian, soalnya dia pasti banyak. Mungkin kalian ada beberapa puluhan departemen yang pasti. Ini aja dia punya 40 departemen totalnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kesana-kesananya sih nggak akan banyak penjelasan tentang video, jadi paling kalian yang banyak tuh adalah kerjanya. Penjelasannya sih cuman sedikit, cuman kerjanya yang banyak nanti. Oke, nanti selanjutnya ada, kita akan eksekusi algoritma korelapnya berdasarkan ranking. Jadi kalau kalian mau baca-baca tentang algoritma korelapnya, silahkan, biar lebih paham. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi sih kayak Blockplan, cuman saya pengen cara manual aja lah, biar kalian lebih paham. Kalau Blockplan itu ya saya rasa gampang, Blockplan itu kalian bisa mempelajari sendiri. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham silahkan bertanya, jangan malu-malu. Silahkan bertanya melalui WhatsApp grup kita, atau kalian bisa japri langsung, tidak masalah. Oke. Nah, nanti tuh kalau udah bikin algoritma korelapnya, terus baru bikin AAD, area allocation diagram. Nah, setelah AAD nanti bikin template. Kalau template itu dia ada alirannya, dia khusus di pabrik, ada alirannya, ada gambar mesinnya, alirannya kemana aja. Nanti baru di modul terakhir menghitung biaya-biayanya sampai mendapatkan HPP gitu. Oke, gitu aja ya. Sekian penjelasan dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.